Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema atau judul games kali ini Pisces adalah koneksi cinta NPD. Personality Narcissistic Personality Disorder ya, atau NPD, dan juga apa pesan semesta untukmu yang terkoneksi dengan orang-orang NPD ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Aries, kok Aries sih? Aries sudah ya. Untuk Pisces ya, berikan energimu Pisces sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces, Pisces, Pisces. Kita lihat apa yang terjadi. Pisces, Pisces. Oke, kita lihat. Oke, wow, the devil. Wah, ada iblis yang memang betul-betul terkoneksi dengan dirimu ya. Ada yang bertanya ya, kenapa Kak Ica iblis merasuki uh, kehidupanku? Karena dia seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara narcissistic personality disorder, itu kan hanya mau mengambil keuntungan dari kamunya ya, yang mana dia datang berbuat baik padahal sebenarnya ada modus. Ya, jadi hati-hati, orang yang terkoneksi dengan kamu ini hanya ingin memanfaatkan kamu. Kamu yang berjuang, dia yang merampas, ambil kamu punya, menikmati, santai, dan pada saat kamu susah dia pergi, bye ya. Mungkin di pikirannya Ika Ica menebarkan kejahatan. No ya, saya tidak pernah menebarkan kejahatan. Saya ini kasih memberikan edukasi buat dirimu, yang mana kamu terkoneksi dengan orang NPD. Ini kan orang gangguan kepribadian ya. Jadi kalau orang gangguan kepribadian itu kan berarti dia lagi sakit, tetapi merasa dirinya nggak sakit. Akhirnya apa? Mengorbankan orang lain, menyakiti orang lain ya. Dia nggak punya empati. Jadi kamu akan disalahkan terus, kamu akan bingung, tekanan mental, kalau dikritik tidak mau, memberikan masukan juga tidak mau, komunikasi tidak mau. Pokoknya dirinya yang benar. Kamu kritik dia, dia marah, tidak bisa bertukar pikiran, jadi stres. Kamunya stres ya. Oke, di sini Four of Cups, dia marah kepada kamu ya, koneksinya sekarang ya. Karena kamu tuh membantah ataupun tidak memberikan apa yang dia inginkan. Contohnya ya, dia minta ini, kamu enggak deh, enggak mendengarkan ya. Ya. Dia melihat bahwa kamu sekarang sudah kayak tidak bisa mengikuti apa yang dia inginkan. Ya, dia merasa bahwa kamu itu awas ya. Saya marah sama kamu. Kamu awas, nanti lihat saja pembalasanku. Ini ada beberapa mungkin sahabatmu atau orang di sekeliling kamu selain pasangan ya. Jadi ada beberapa yang terkoneksi dengan kamu nih, mungkin teman ya yang toksik ya, sehingga dia mau menjerumuskanmu. Entah dia membuat kamu sakit hati karena menyebarkan aib-aibmu. Ini pasangan juga ya, bisa kamu menyesuaikan saja. Terus juga mungkin menjelek-jelekanmu kepada sahabatmu ataupun pimpinanmu ataupun siapapun untuk bisa mendapatkan simpati dari mereka. Mereka harus ada di kubunya. Dia mau membuat kamu hancur. Ya. Di sini ada Four of Wands, di mana dia merasa bahwa kamu tuh empatinya tinggi, kamu tuh bisa dimanfaatkan. Tetapi kenapa sekarang kamu nggak mau saya manfaatkan lagi gitu? Kenapa sekarang kamu menolak? Ya, saya pergi, bye. Kamu tuh tidak ada fungsinya gitu. Hanya saya bisa porotin aja. Kamu terlalu bodoh ya.
karena terlalu baik. Ya, ini salah satunya ya yang saya mau kasih tahu kepada kalian, dan mungkin ini edukasi juga, karena makanan-makanan empuk atau makanan enak dari seorang NPD itu adalah orang empat. Orang empat di mana dia mempunyai empati yang sangat tinggi dan akhirnya bisa dimanipulasi. Kenapa? Karena kamu terlalu baik. Orang terlalu baik itu sangat luar biasa bisa, artinya gini, orang yang sangat baik itu adalah orang yang bisa dimanipulasi oleh dirinya. Kenapa? Karena kamu berpikir positif terus. Ya, kita bisa berpikir positif untuk memancing energi positif untuk diri kita. Tetapi kalau kita berinteraksi dengan sesama, harus seimbang antara hati dan logika. Dia sudah membuatmu terluka, tapi kamu masih bertahan di situ. Berarti otomatis kan intinya kamu mengizinkan dirimu untuk disakiti oleh mereka. Itu logikanya seperti gitu. Dia datang untuk apa? Kamu membantunya, tapi pada saat dia sukses, bye. Kamu pergi sana. Saya nggak suka dengan orang yang hanya dan dalam artian gini, kamu yang membantu dia pada saat dia sudah up, dia nggak lihat kamu gitu, ibaratkan kacang lupa kulit. Ataupun mungkin kondisinya kamu berjuang bersama, tapi ujung-ujungnya dia persembahkan ke yang lain, ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Di sini ada Six of Sword, di mana dia merasa sekarang kamu sudah jauh lebih baik ya, sudah jauh lebih up, sudah jauh lebih enjoy, happy. Ya, dia mau datang untuk bagaimana caranya supaya mengambil hatimu. Ya. Orang ini kan penuh dengan manipulasi. Jadi dia mau datang kepada kamu untuk bisa mengambil sumber daya yang kamu punya tanpa berusaha. Seakan-akan dia datang dengan penuh kasih, minta maaf untuk bisa mendapatkan sesuatu lagi dan akhirnya menghancurkanmu lagi. Kenapa? Kaica, dia nggak bisa berubah ya. Orang empat itu nggak bisa berubah. Apalagi kalau kamu punya pasangan ya, santai. Dia cari makan tempat lain ya, suka-suka. Kalau ada makan di rumah, dia datang di kamu makan. Ini contoh ya. Kalau nggak ada ya dia pergi ke keluarganya atau ke saudaranya di mana untuk bisa numpang makan. Atau kalau kamu punya sesuatu, dia akan numpang hidup di kamu. Nah ini ya, ataupun mungkin kondisinya dia tidak melihat dari sisi susahmu, dia hanya melihat dari sisi senangnya aja. Pada saat kamu senang, dia akan datang. Pada saat kamu tidak senang, dia akan pergi. Ya, dia seorang impat itu kan kayak anak kecil ya, karena memang dia punya emosi itu sudah stop di waktu dia kecil, karena mungkin ada kisah masa lalu yang kelam, trauma, karena keluarga ataupun mungkin lingkungan ya, sehingga dia sudah empatinya tuh kurang. Jadi kalau kita berpikir dengan kita yang normal ya, di mana kebaikan kita itu kebaikan mereka yang mereka kasih itu seseorang ya, maksudnya ya, pasti kita akan membalas juga dengan kebaikan. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Tetapi kalau untuk seorang narsistik, kebaikan itu adalah sesuatu yang apa ya, kalau dibilang kebaikan kamu itu adalah dia lihat dari keuntungan gitu. Jadi ya itu, saya berteman dengan kamu ya berarti saya untung gitu. Kalau kamu nanti susah ya saya nggak mau dekat kamu. Jadi dia mengambil dari sisi positif saja ya, enaknya saja gitu. Jadi pada saat kamu susah atau kamu lagi dalam kemalangan, dia pergi, seolah-olah dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu ya. Karena apa? Kamu selalu salah dan dia yang selalu benar. Ini pun dalam rumah tangga ya. Tidak ada tanggung jawab, terus kadang-kadang dia menyakitimu secara ucapan, tindakan, dia mencuekin kamu, atau malah menjudge kamu, mengata-ngatai kamu, sampai kamu tuh merasa terluka, ya. Dia menekanmu secara mental, dia bukan menyiksamu dari sisi fisik ya, tetapi dia menyiksamu dari sisi mental, entah dari keuangan, dia porotin kamu dari perkataan dia yang terlalu kasar dan menusuk ya, terus sampai kamu merasa terhina, keluargamu ya, terus juga ya macam-macam ya, yang akhirnya kamu merasa bahwa bahkan dia agama ya, kalau saya lihat di sini energinya yang saya rasakan bawa agama, kamu tuh kurang bersyukur, kamu tuh kurang ibadah sih, sehingga kamu merasa sendiri ya, merasa terhina, merasa hina di mata manusia dan di mata Tuhan. Tuh, dia sedang mencari kelemahan kamu, King of Sword, di mana saya lihat di sini ada pembalasan, ingin membalas dendam, karena dia merasa bahwa kamu kok sekarang sudah up, kok kamu berani ya membantah saya, oh kamu tunggu ya, nanti lihat aja saya bongkar semua aib-aib kamu ya. Karena orang ini dia tidak merasa malu. Kalau dia pun membongkar aib-aibmu, walaupun mungkin kamu dalam hubungan suami istri ya, dia nggak merasa malu. Ih, kok saya bongkar aib istri saya, kok saya bongkar aib suami saya. Pokoknya intinya bagaimana supaya orang melihat dia baik ya.
Jadi dia tidak merasa malu. Kita kan malu ya umbar-umbar aib mungkin di sosial media atau apa, dia enggak. Pokoknya intinya bagaimana caranya supaya dia mendapat simpati dari orang lain untuk bisa mendapatkan star. Supaya orang bertanya, kenapa ya, kenapa? Ada masalah ya, dia cerita. Supaya apa? Itu yang tadi saya bilang, dia menekanmu secara mental. Jadi orang langsung berpikiran negatif terhadapmu. Oh ternyata kamu begini tuh, oh ternyata gini tuh. Jadi kamu yang malu sendiri. Ya, jadi kamu yang malu sendiri. Karena dirinya mempermalukanmu, dimana harus menyelesaikan masalah tapi dia umbar-umbar masalah ke publik. Dia hanya mau menerima tuh, sama ya, Six of Cups, dia hanya mau menerima, tidak mau memberi. Ya, jadi kalau kamu bilang itu mungkin karena dia belum mempunyai uang, itu hanya alasan ya. Ini contoh ya. Ada beberapa yang saya tidak nyaman di kantor itu karena begini, toksik lah ini, padahal sebenarnya itu alibi untuk membenarkan kemalasan dia. Padahal kalau dibilang, ya kerja pasti capek, kerja pasti ada pro dan kontra, ya. Kita bersaing, terus kita kerja, kita capek, ya. Tetapi dia berpikir bahwa kerja di situ toksik, kerja di situ alasan supaya dia santai-santai di rumah, kamu yang kerja. Ini ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya, energi pemalas. Jadi dia alasan banyak ini itu untuk apa? Membenarkan kemalasannya, ya. Karena orang-orang di kantor juga kan tidak mau disetting oleh dirinya, jadi dia nggak nyaman. Tuh, di sini ya, justice. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kamu harus waras, ya. Jangan mengikuti apa yang dia katakan yang salah gitu. Kamu kan punya akal sehat ya, jadi kita manusia itu kan diberikan akal sehat. Kalau memang kamu merasa bahwa ini sudah tidak pantas dan tidak baik dan sudah kurang, ya tidak masuk di akal, kenapa kamu harus bertahan dengan kondisi yang sangat memilukan ini gitu. Bukan saya suruh kamu berpisah. Kalau kamu sudah berpisah, kalau kamu sudah berumah tangga, itu urusan kamu ya. Saya cuma di sini bicara secara mental. Ini edukasi buat kalian-kalian yang belum menikah. Jadi kalau belum menikah, ya kamu harus tahu dulu hati kamu kalau bilang tidak pantas, tidak baik, ya ikuti, karena itu kan suara semesta, suara Tuhan. Jangan kamu karena cinta itu buta. Pada saat kamu sudah masuk jeratannya baru kamu sadar, oh ternyata saya dimanfaatkan tuh. Oh ternyata, tapi kamu sudah tidak bisa apa-apa. Mungkin karena kamu sudah terjerat dalam satu hubungan pernikahan, ataupun karena dia tahu bahwa kamu punya aib yang nanti kalau dia bongkar, ya kamu malu sendiri. Jadi kamu tetap bertahan bersamanya. Ya. Jadi hati-hati, kamu terkoneksi dengan orang yang sangat licik. Makanya tadi saya bilang di sini the devil. Ya, dia mengambil kesempatan dari kesempitan, atau bahkan dia menyuruh kamu berhutang sana sini, terus ujung-ujungnya dia pergi meninggalkan kamu dengan sejuta hutang, ya. Karena dia ibaratkan dia mengorbankan orang lain gitu, tanpa ada rasa bersalah. Contohnya, kamu ambil hutang atas nama kamu, ujung-ujungnya kan kamu yang harus membayar. Kenapa? Karena atas nama kamu, jadi debt collector ataupun mungkin dari pihak bank, ya tinggal telepon kapan nih bayar tagihannya. Jadi kamu yang stres sendiri, ya. Kamu yang cuman disuruh hutang, tiba-tiba untuk pertanggungjawaban dia malah pergi kabur, ya, membawa uang itu tanpa mempeduli pada kamu, dikejar-kejar orang gitu, ditanya, di teror, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu berusaha untuk bisa membuat dia bahagia dengan mungkin membelikan properti, ya, sama-sama menyicil, membayar, tetapi pada saat sudah lunas dia pergi, ya. Kasih tinggal kamu, putus, dan propertinya dia, ya entah dia jual, entah untuk dia pakai untuk dengan orang barunya, ataupun yang lain, mencampakkanmu. Padahal kamu tahu bahwa itu ada hasil keringatmu juga di situ, perjuanganmu, ya. Jadi orang ini hanya bisa mengambil apapun yang kamu punya. Dia menyerap energi, kalau dibilang menyerap, dia mau mengambil apa yang kamu punya, kesuksesan kamu, gitu. Jadi ada yang bertanya, Kak Ica, bagaimana supaya narsistik berubah? Nggak bisa berubah, karena dia tidak merasa salah. Kalau kita merasa sakit, ya, ini kan orang sakit, ya. Narsistik itu kan personality disorder, itu kan ada penyakit gangguan mental, ya. Atau kalau dibilang gangguan jiwa, tapi dia masih ada di grade-grade tertentu. Saya lihat di sini ada grade B, grade C, ya. Tetapi ada beberapa grade F itu yang sudah terlalu luar biasa, itu hampir mau ke psikopat, ya. Tapi kalau kita bicara narcissistic personality disorder, ini tidak melukaimu tadi, ya, secara fisik tapi secara mental,
Ya, jadi dia mencari bagaimana titik kelemahanmu secara mental supaya kamu tetap ada di bersama dia sebagai orang yang bisa dimanfaatkan. Nah itu ya. Jadi kalau dibilang berubah hanya Tuhan, karena dia nggak mau berubah ya, karena dia merasa diri paling hebat, paling benar. Ya, dan dia tidak merasa sakit. Jadi ngapain saya pergi ke psikolog, ngapain saya pergi ke dokter, nggak ada. Saya baik-baik saja. Jadi hanya Tuhan ya. Dan dia bisa menusukmu dari belakang, membuat dia kayak macam seolah-olah kamu tuh yang sudah gila baru bilang saya gila. Nah ini, jadi kalau kita dekat-dekat dengan orang yang seperti gitu ya, mental kita juga kan dipacu untuk stres ya, dan harus kuat. Kalau kamu nggak kuat ya bahaya, bisa kamu sakit, bahkan kamu bisa menjadi orang yang depresi ya. Dan kalau ditanya lagi, Kaica apakah dia mencintaiku? Tidak, dia mencintai apanya kamu gitu. Kamu punya apa, saya akan cintai ya, tapi itu semua bohong. Untuk cinta-cinta itu bohong, karena dia nggak punya empati ya. Dan kalau untuk apa dibilangnya, ada sesuatu dari kamu, makanya dia baik-baikin kamu. Pada saat dia tidak mempunyai apa-apa ya, dia pergi, see you, bye ya. Syukur-syukur kalau dia kembali lagi. Tapi memang see you goodbye ini artinya kita akan berjumpa lagi. Saat ini saya meninggalkanmu dan kita akan berjumpa lagi, tapi pada saat kondisi kamu sudah membaik. Pada saat kamu terpuruk, saya nggak mau gitu. Jadi dia hanya mau mendekati orang-orang yang kaya, hanya mendekati orang-orang yang sukses, orang yang mapan. Untuk apa? Untuk bisa numpang hidup, numpang popularitas, dan numpang segalanya ya. Dan bahkan mengambil gitu ya. Jadi jangan berpikir dia akan berubah, nggak akan ya, karena dia merasa dirinya paling hebat, paling benar. Keluarganya pun atau orang tuanya pun memberikan masukan atau siapapun ya, dia tidak akan dengar. Dia orangnya pembangkang. Kenapa? Karena merasa diri hebat gitu ya. Dan kalau ada yang bertanya lagi, Kaica apa dibilangnya, NPD itu dia punya belas kasih tidak terhadap orang-orang? Nggak ada. Makanya saya bilang, dia berani meninggalkanmu hanya melihat dari sisi burukmu, dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu ya. Jadi kalau kamu berusaha untuk bisa menyembuhkan dia, ya percuma. Kamu akan menyia-nyiakan hidupmu bertahun-tahun untuk orang yang tidak mau sembuh gitu ya. Jadi percuma, kasihan dirimu, kasihan mentalmu. Bukan saya menyuruh kamu pergi, tapi kamu yang harus bisa menentukan sikapmu untuk kebahagiaanmu, karena kamu akan menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang mandiri, pribadi yang sukses kalau dirimu waras. Kalau dirimu sudah tidak waras bersama dia, ibaratkan mentalmu sudah down ya, ini kan kita nggak bisa berpikir lagi. Kalau kita merasa sedih berkepanjangan, hidup tersiksa, apa itu kan kita nggak bisa berpikir secara jernih. Nah itu yang dia serang. Dan bagaimana caranya supaya narsistik menderita, Kaica? Ya kamu harus sukses dong. Kamu gak usah bikin dia menderita. Kamu gak usah berpikir bagaimana caranya supaya saya balas dendam. Gak usah. Kamu membuang-buang waktu. Karena kalau kamu mau menyakiti narsistik, dia mempunyai 1000 cara untuk bisa menaklukkan kamu gitu, akan mengalahkan kamu. Jadi kamu gak usah memikirkan bagaimana caranya dia sedih. Yang kamu pikirkan bagaimana caranya supaya kamu sukses dan dia akan sedih sendiri ya. Karena dia pasti akan datang kepadamu dan kamu menolaknya. Dia takut penolakan. Jadi seperti gitu ya. Jadi kamu harus sukses, kamu harus bahagia. Supaya apa? Supaya dia menderita ya. Di sini ada Queen of Pentacles ya, yang mana dia lagi memperhatikanmu ya. Dan dia bilang, tunggu ya, saya akan datang kepadamu. Saya sekarang lagi mencari-cari cara untuk bisa mendekatimu lagi. Ini ada beberapa yang sudah sukses ya. Dia mau datang dengan berbagai manipulatif ataupun kepalsuan, drama, yang mana bagaimana caranya supaya saya bisa mendekatimu lagi. Entah dengan minta maaf, entah dengan apapun, entah dengan anak ya, alasan ini itu ya, macam-macam. Hati-hati ya. Karena ibaratkan jangan sampai kamu masuk jebakannya lagi. Kenapa dia kembali, Kaica? Ya karena dia mau membuatmu menderita lagi. Ini kan orang ini kan dia mau kamu menderita. Jadi dia nggak mau menang, dia nggak mau kalah, dia maunya harus tetap menang. Bagaimana caranya supaya dia menang? Ya dia masuk lagi dalam hidupmu dan dia mengambil lagi yang apa yang kamu punya dan membuatmu menderita lagi. Jadi makanya tadi saya bilang, kamu yang harus bisa menjaga jarak. Kalau kamu tidak bisa menjaga jarak untuk hidupmu dan mentalmu, ya see you goodbye. Ya, hidupmu akan sia-sia. Dia akan datang terus, putus nyambung ya. Entah kamu macam contoh kalau belum menikah ya putus nyambung, suka-suka dia datang, suka-suka dia pergi. Ataupun mungkin kalau kondisinya kamu sudah menikah ya dia tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada menafkahi, tidak ada merasa punya tanggung jawab, entah
laki-laki ya berarti harus menafkahi, ataupun mungkin kalau wanita ya harus urus anak, keluarga, suami dan lain-lain. Dia hanya mau senang-senangnya aja. Jadi seperti gitu ya. Jadi kamu harus bisa waras. Di sini kita harus kewarasan karena kamu terkoneksi dengan orang yang tidak waras. Ya dia waras tapi untuk dirinya. Tapi kalau orang lain dia nggak akan waras. Dia nggak akan melihat orang lain. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Untuk apa? Keuntungan dirinya sendiri. Dia harus menjadi star, dia harus mempunyai ini, harus mempunyai itu. Kalau kamu tidak, kalau kamu diam-diam saja, nggak terlalu memperhitungkan dia atau mengabaikan dia, itu yang dia marah. Karena dia mau mendapatkan panggung, sedangkan kamu tidak memberikan panggung. Makanya tadi saya bilang, kamu yang harus jadi panggungnya. Dengan apa? Kamu sukses, orang memperhatikanmu kan, otomatis dia akan tersingkirkan. Karena dia mau mendapat panggung. Gitu. Dan kalaupun seandainya dia menjelek-jelekanmu di orang lain, ya sudah biarin aja. Gak usah terlalu mau baper. Orang mau bicara ini itu, ya terserah. Buktikan bahwa apa yang dikatakan dia itu salah terhadapmu kepada orang-orang yang pernah dihasutnya. Gitu, bukan kamu, aduh saya malu, aib-aib saya, sudah, aib-aib itu biarin aja. Manusia juga punya dosa kok. Ya, manusia itu tidak pernah bilang kita sempurna. Kenapa kamu harus mau malu ya? Rubah hidupmu ya, buktikan bahwa apa yang dia ucapkan salah, dan apa yang mereka pikirkan terhadapmu karena sudah dibongkar semuanya, ataupun dipermalukan ataupun dihasut ya, buktikan bahwa apa yang dia ucapkan itu terhadapmu itu salah, dengan cara ya kamu harus buktikan ya. Contohnya, kamu itu nggak bisa sukses tanpa saya, ya sudah, sekarang kamu buktikan kamu bisa sukses tanpa dia. Intinya begitu ya, supaya orang-orang yang bisa menilai sendiri siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak usah kamu mencari pembelaan dan pembenaran ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu. Semoga resonate. Dan saya mau menarik energi lagi dari koneksi kalian dengan NPD dari inisial. Oke, saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf E, ada R, ada D, ada O, ada G, ada C, A, L, F, U, J, T, N, K, B, I, Q, M, W, dan K ya. Wah, K-nya double ya, berarti energinya up. Yang double berarti energinya up. Oke, jadi untuk inisial ada E, R, D, O, G, C, A, L, F, U, J, T, N, K, B, I, Q, M, W, dan K ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.